Dalam hal ini kasus Kang Diki ini kezalimannya salah seorang pejabat yang bernama Bahlil. Kezaliman salah seorang pejabat yang bernama Bahlil. Waalaikumsalam. Santri be. Salam kenal ya Kang, saya dari Bandung Kang. Oh siap Kang Diki. Jujur saya selalu melihat piti-piti Kang Maesa. Maaf sebelumnya, saya tersentuh sama Kang Maesa, tapi ya Allah, saya tersentuh. Pembahasan Kang Maesa bisa saya simak baik-baik, ya Allah. Saya lihat Kang Maesa berada di posisi yang benar. Maju terus Kang, saya dukung. Saya sangat terkesima. Saya sangat menyentuh loh Kang. Dari dulu saya ingin ngobrol sama Kang. Maju terus saudaraku Muslim. Saya yakin Kang Maesa sangat mumpuni di bidangnya. Maju terus Kang. Kami di sini warga Bandung ada di belakang Kang Maesa. Saya hanya ingin membantu, hanya meminta pertolongan sama Kang Maesa. Saya sebagai rakyat kecil Kang, bantu kami di sini. Saya adalah masyarakat yang tertindas Kang, tertindas oleh otoritas pemerintah yang zalim. Sehingga saya tidak tahu kemana lagi kami harus mengadu. Hanya dengan Kang Maesa saya bisa mencurahkan semua ini. Ya Allah, maafkan jika saya tidak sopannya Kang Maesa. Saya ingin akan membantu kami. Kami ini masyarakat lemah. Kami ini masyarakat kecil kan. Kami tidak tahu apa-apa. Saya berdagang bangkrut 1 minggu yang lalu Kang, karena bahan bakar dari gas susah didapat. Akhirnya kami gulung tikar. Sekarang saya beralih ke hal yang lain. Ini dampak daripada pemerintahan yang tidak adil bagi kami Kang. Kami bingung harus berbuat apa lagi. Kami ini punya anak dan istri, harus dibiayai. Tapi kenapa pemerintah bikin kami seperti ini? Ya Allah, maaf jika saya mengganggu ya Kang. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Kata-kata saya tidak pantas, mohon maaf. Saya bingung Kang, saya berbuat apa lagi? Saya minta bimbingan Kang Maesa. Tolong sampaikan keluhan kami kepada masyarakat, kepada pemerintah Kang. Ya Allah, saya sampai gulung tikar ya Allah, karena bahan bakar kami dari gas Kang. Gas susah didapat. Kemarin 3 hari saya keliling nyari gas gak ketemu Kang. Akhirnya kami dalam seminggu ini gak berusaha Kang. Tidak ada penghasilan, sementara saya punya anak dan istri yang harus dibiayai. Kami tidak mengemis kepada pemerintah Kang Maesa. Cuma kami mohon tolong pemerintah, jangan buat anda kami ini seperti begini. Apa salah kami? Apa dosa kami? Kami ini orang kecil Kang Maesa. Mudah-mudahan Kang Maesa bisa sampaikan ini kepada pemerintah, mulai kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami memohon bantuan dari Kang Maesa. Cuma itu saja Kang yang ingin saya sampaikan. Dan saya ingin saran dari Kang Maesa, saya harus bagaimana Kang? Selama ini kan Akang belum melakukan tindakan yang anarkis. Saya kira untuk posisi Akang yang sekarang sudah cukup. Betul Kang. Saya nggak bisa nasihatin pada di posisi ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Ini bukan kali pertama saya mendengar tangisan seperti ini kawan-kawan. Masalah tanah itu banyak. Masalah tanah. Jadi sebenarnya ini tangisan pertama yang saya dengar, tapi di hadapan orang banyak. Biasanya saya mendengar tangisan itu di rumah. Orang yang ditakut-takuti penjara oleh para oknum-oknum. Orang yang banyak lah. Itulah kenapa saya teriak ngamuk. Karena ada tangisan rakyat Banten ya, Mbak. Dalam hal ini kasus Kang Diki ini kezalimannya salah seorang pejabat yang bernama Bahlil. Kezaliman salah seorang pejabat yang bernama Bahlil.
Betul Kang. Dan kami selalu diusir dengan alasan itu bukan tempat berjualan. Padahal kami berjualan tidak stay di situ Kang. Kami berpindah-pindah dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Saya cari tempat-tempat yang ramai, tapi selalu saya diputar-balik. Inilah kalau rakyat kecil izin kepala tempat itu seolah-olah hukum itu tegak. Betul Kang. Tapi kalau untuk PIK, untuk aguan, untuk 9 naga, bahkan sesuatu yang jahat pun dikasih jalan. Ya, persoalannya inilah yang sedang terjadi di negeri kita ini. Sebenarnya Bapak Kang Diki ini hanya orang yang berani bersuara di media sosial. Aslinya banyak Kang Diki. Apa yang terjadi ke Kang Diki, balik lagi karena kita umat Islam, kalau melihat musibah, lihat yang sebawah kita. Kang Diki ada seorang anak yang dagingnya mengelupas, terlihat tulang. Ini mengelupas Kang ya, habis dagingnya, tinggal tulangnya. Ada seorang ibu yang hamil sampai bayinya keluar, tertindas mobil, berkaitan dengan PIK 2 ya, mobil proyek. Jadi buat Kang Diki, kezaliman pejabat ini banyak terjadi di bawah Kang Diki. Satu lagi ya Kang, mengenai BPJS. 2 minggu yang lalu ibu saya sakit. Kami pakai BPJS tetapi ditolak dengan alasan BPJS sudah hangus, tidak berlaku lagi. Saya ngantri dari pagi sampai pada asar Kang. Sampai saya gendong lagi ibu saya. Ini saya hanya bisa curhat ke Kang Esa. Karena saya tahu Kang Esa ini memperjuangkan kami. Yang saya ingin pertanyakan adalah, jadi bagaimana kami ini yang berobat tidak punya uang karena kami menggunakan BPJS. Itu yang kami. Tapi akan bayar tiap bulannya bayar. Saya bayar Kang. Tiap bulan saya bayar, tetapi kena 2 minggu yang lalu katanya sudah habis, sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya kami pulang, nyewa angkot. Padahal ibu saya sakit perlu perawatan Kang. Akang nggak minta tolong ke RT setempat? Udah, kata RT bikin lagi BPJS yang baru, tapi prosesnya berbelit-belit. Ibu saya kan udah sepuh ya. Udah sepuh, dan saya tidak ada waktu untuk kesana kemari ya. Jadi lewat sosial media ini, saya minta bantuan Kang Mahesa. Tolong bantu kami Kang. Akang tempatnya di mana? Saya di Bandung, di Cimahi Kang. Alamat lengkap Kang, RT RW-nya mulai dari kampung desa. Ya bisa ditulis ya Kang, atau saya sebutin saja. Nanti di DM, nanti ini ada rekamannya, router yang rekam layar bagian ini nanti dipotong, nanti alamat Akang disertakan. Betul. Nanti DM ini alamat Akang. Kemudian yang kedua, di rumah sakit mana BPJS? Di rumah sakit. Ya, nanti lewat atau bagaimana Kang? Ini aja, di rumah sakit mana? Bunda Kasih Kang, Kasih Bunda. Kasih Bunda di daerah mana? Di Bandung? Di Bandung, Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan Kang. Saya dokternya masih hafal, wajah dokter namanya juga saya masih tahu Kang. Rumah sakit Cimahi, Bandung. Kecamatan Cimahi Selatan Kang. Yang bilang bahwa BPJS-nya tidak aktif, padahal Akang nggak, saya mau tahu kejujuran Akang. Akang tiap bulan bayar ya BPJS-nya? Bayar insya Allah Kang. Oke. Terus kata dokter, kata pegawai di situ, dokter apa siapa? Suster. Oh suster. Kata si susternya siapa? Nama suster yang menyebut bahwa BPJS-nya tidak aktif. Oh, kalau susternya saya lupa lagi, saya cuma ingat dokternya saja. Ya, yang nolak aja, yang ngomong bahwa ini tidak aktif Pak, nggak bisa digunakan, itu siapa dokternya? Suster. Ini siapa namanya? Saya kurang tahu Kang, saya nggak lihat name tag-nya. Jadi buat pihak yang terkait, kalau si bapak ini, ketika pihak rumah sakit menyebut bahwa BPJS-nya sudah tidak aktif, apakah bapak diarahkan atau gimana? Apa murni ditolak saja? Enggak, setelah ditolak saya langsung diarahkan, bapak katanya harus bikin lagi BPJS yang baru, tapi melalui pihak RT dan RW. Lalu saya ikuti jalur itu, tetapi karena rumit dan memerlukan waktu yang lama, akhirnya saya urungkan niat itu ya, karena saya harus cari uang, bekerja untuk keluarga kan. Sampai detik ini saya mengurusi. Nanti Akang bentar, nanti dulu Kang. Yang ngerti tentang BPJS tolong naik. Ada si Akang yang minta pertolongan. Yang ngerti dunia BPJS tolong naik.
Aduh, jam segini udah tidur teman saya ini di Cirebon. Ini biasa yang mahir ini teman saya ini. Kang Bujal, Kang Umar, bisa nggak teleponan Kang Bujal? Tapi jam segini, aduh tidur ya. Yang ngerti BPJS-an tolong naik saya, soalnya kurang begitu paham. Insya Allah suara ini akan kita viralkan Kang ya. Ramaikan. Tolong yang ngerti dunia tidur jam segini orang. Siapa tolong yang ngerti per BPJS-an? Karena kita nggak bisa langsung menyalahkan pihak rumah sakit Kang ya. Saya belum begitu memahami. Coba yang ngerti. Betul kan? Kita hanya menuntut keadilan ya, tidak mau menyalahkan rumah sakit atau pihak pakai, tidak. Kita hanya nyari solusi di sini ya. Betul kan? Assalamualaikum. Bumi viral. Waalaikumsalam. Bisa nggak langsung saja ini permasalahannya BPJS sampai ngerti tidak? Setahu saya BPJS itu nomor 1 ya. Soalnya sebelum kita sakit kita udah bayar duluan. Enggak, kalau begitu doang mah kita semua tahu. Maksudnya yang ngerti mekanismenya. Paham betul tidak? Oke Kang Diki, nanti lanjut lagi ya. Nanti kita up ya masalah kali ini. Malam ini juga nanti Embruter akan share besok. Embruter rekaman si Akang yang tadi jangan malam. Kalau malam di up nggak naik. Jadi nanti jam 9 pagi atau jam 10 pagi yang rekam layar Embruter khusus nih masalah BPJS dan masalah gas tadi. Biar Bahlil, si Bahlil itu ketua Golkar itu biar tahu gitu. Gara-gara dia ada orang yang nggak makan gitu. Ya kasih tahu sama si Bahlil itu. Iya deh. Iya. Kemudian masalah BPJS sehingga ada perbaikan lah. Sekali lagi saya tidak langsung menyalahkan pihak rumah sakit, entah mungkin ada mekanisme atau apa. Ini tidak dalam konteks menyalahkan tapi nyari solusi lah. Kalau memang ada teknis yang kurang ya diperbaiki. Namun yang jelas tolonglah buat pihak rumah sakit, pihak terkait berkaitan dengan kesehatan nyawa, tolonglah kedepankan dulu perawatan. Ini tapi kita berbicara sebagai rakyat menyampaikan harapan. Berkaitan dengan nyawa, kesehatan, diurus dulu lah. Ini ada jajaran Kesultanan Cirebon itu, ini mahir main begini nih, diurus dulu orang sakit, untuk pengurusannya bisa pending gitu loh. Itu saja harapan kita kepada pihak rumah sakit. Untuk Kang Diki nanti di DM aja, di DM. Baik kan? Baik ya, mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan tempatnya kan. Sekali lagi saya mohon maaf. Mobil khusus buat Kang Mahesa dan Jang saya mohon maaf. Terima kasih, saya telah merepotkan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.